Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mezardi Putri dengan NIM 210535157 akan menyampaikan materi tentang sejarah munculnya masalah sosialis dalam ekonomi untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi. Sistem ekonomi sosialis ini muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Pada tahun 1840-an, istilah komunisme ini muncul mulai untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Istilah ini biasa dirujukkan kepada tulisan Etienne Cabet dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menggambarkan pergerakan yang membela perjuangan kelas dan mengharuskan revolusi untuk menciptakan sebuah masyarakat kerjasama. Sistem ekonomi sosialisme ini sebagai sistem ekonomi yang merupakan antitesis kapitalisme. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem pengaturan ekonomi yang berkaitan dengan harta benda, industri, dan perusahaan secara kolektif yang dikuasai oleh negara. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomando ini sering disebut juga dengan sistem perekonomian komando. Begitu juga karena dalam sistem komunis negara merupakan penguasa mutlak. Perekonomian kondisi juga sering disebut sistem ekonomi totaliter. Istilah lain yang sering digunakan adalah anarkisme. Istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi sosial pemerintah yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijakannya, melainkan dipercayakan kepada asosiasi individu secara bebas dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Ide sistem ekonomi sosialis ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Marx dan Engels tentang sejarah materialisme di dunia barat. Sosialisme diposisikan sebagai satu tahapan yang harus dijalani oleh kapitalisme menuju era komunisme penuh. Sosialisme menjadi jembatan yang menghubungkan antara dua era sebelum dan sesudahnya. Sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx ini menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari produksi, konsumsi, sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis ini harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah sehingga monopoli dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu, keseimbangan tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan ekonomi yang ada di pasar. Adapun ide-ide sistem ekonomi sosialis yang dikemukakan oleh Karl Marx ini. Yang pertama, itu ada konsep materialisme. Yang kedua, mewujudkan kesetaraan atau kesamaan atau disebut juga dengan equality. Yang ketiga, menghapuskan kepemilikan individu keseluruhan atau sebagian. Yang keempat, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Yang kelima, tentang nilai, sejumlah usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Yang keenam, tentang evolusi sosial sebagai akibat kondisi perekonomian. Perubahan yang terjadi merupakan akibat pertarungan kelas-kelas untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dan yang terakhir mengenai the law of capital accumulation yang disebut sebagai penyebab krisis dan bangkitnya kapitalis. Adapun kritik terhadap ide-ide sistem ekonomi sosialis ini yang dikemukakan oleh tokoh Karl Marx ini, ada kritiknya. Yang pertama, saya melampirkan kritik terhadap konsep materialisme. Materialisme ini adalah paham yang berpendapat bahwa melainkan benda jua yang menjadi sebab
segala yang ada dan terjadi di dunia agama, dan menganggap agama sebagai candu. Dari segi konsep berpikir di atas ini, tampak bahwa materialisme ini tidak sesuai dengan logika tapi materi. Hal ini dianggap materi sebagai ujung asal segalanya, termasuk pemikiran. Di suatu segi, materialisme ini juga berlawanan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri beragama. Akibat dari paham ini, maka kehidupan manusia dipisahkan dengan Tuhannya secara mutlak yang menyebabkan manusia hidup tanpa kerohanian. Yang kedua, ada kritik terhadap ide kesetaraan atau equality. Dari segi kesetaraan ini, equality yang hendak diwujudkan dalam sosialisme adalah kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini jelas mustahil diwujudkan karena konsep ini merupakan khayalan atau hipotesis yang mengada-ngada. Karena kesetaraan dari segi bahwa antara A dan B mesti sama itu tidak mungkin terjadi, sehingga kesetaraan ini benar-benar tidak akan mungkin terjadi. Sebab menurut fitrah manusia memang berbeda kekuatan jasmani dan intelektualnya serta keperluannya. Oleh karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia serta perbedaan dalam memperoleh jasa dan alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi. Sehingga setiap usaha untuk menyamaratakan pasti akan gagal karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang ada pada manusia. Selanjutnya, kritik terhadap ide penghapusan terhadap kepemilikan individu. Mengenai penghapusan kepemilikan individu ini, secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini karena kepemilikan merupakan salah satu aspek dari naluri untuk mempertahankan diri manusia, sehingga senantiasa ada dalam diri manusia. Mustahil bisa kepemilikan individu tersebut dihapus karena ia berkaitan erat dengan naluri manusia yang tidak mungkin dapat dicabut dalam diri manusia. Setiap usaha yang menghapuskannya merusakkan manusia yang hanya akan menyebabkan kegocongan dan kemusnahan. Oleh karena itu, mesti dilakukan adalah mencari jalan untuk mengatur naluri tersebut dan bukan menghapuskannya. Selanjutnya, yang terakhir, ada kritik terhadap konsep pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Dalam masalah pengaturan produksi dan distribusi ini secara kolektif, sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru-hara di tengah masyarakat, atau dengan menciptakan dendam maupun permusuhan antara sesama mereka. Karena cara seperti ini bukan cara untuk mengatur sistem produksi atau distribusi secara kolektif. Adapun untuk mengatur produksi dan distribusinya perlu dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan penyelesaian masalah yang benar dengan asas yang benar serta sesuai dengan fakta permasalahannya. Sebaliknya, dalam hal ini sosialisme kadangkala bersandar pada gejolak dan goncangan yang diciptakan di kalangan kaum buruh dan kadangkala bersandar kepada perubahan secara materi. Juga kadangkala peraturan dan undang-undang yang digunakan dibuat tetapi tidak dilandaskan pada landasan yang kokoh. Dengan demikian, model pengaturan seperti ini jelas salah mulai dari akarnya. Itu saja kritik yang saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan di atas tentang kesalahan sosialisme secara umum, sedangkan mengenai kekeliruan sosialisme marxisme secara umum dapat dikembalikan kepada kekeliruan karena menjadikan hipotesis atau khayalan sebagai asas berpikir, sehingga secara teori ia banyak bertolak belakang dengan fakta yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.